Karena setiap manusia itu diberikan oleh Allah pembawaan masing-masing. Diberikan oleh Allah kelebihan masing-masing. Cuman Allah yang tahu siapa di antara mereka yang jalannya yang benar. Qul kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabilah. Dalam surah Al-Isra ayat 84 itu Allah mengatakan, katakan sesungguhnya manusia itu berperilaku sesuai dengan bawaannya masing-masing. Maka Allah lebih tahu siapa yang jalannya yang paling benar. Jadi hanya Allah yang tahu jalan yang paling benar. Maka kita tidak boleh meremehkan orang. Kadang kita sering lihat orang-orang di luar sana, pembawaannya biasa-biasa saja, wajahnya biasa saja, tidak menampakkan wajah-wajah yang soleh. Penampilannya biasa-biasa saja, tidak menunjukkan dia orang soleh. Tapi begitu kita datang ke rumahnya, takzim betul ya sama orang tua. Sayang betul sama orang tuanya. Orang tuanya sakit diurus. Orang tuanya tak mampu dihidupin. Orang tuanya tidak bisa berjalan digendong. Itu wali. Tika. Jadi kita tidak boleh percaya diri doang. Udah ini. Penampilan tidak meyakinkan. Belum tentu. Belum tentu bahwa kita ini lebih baik daripada dia. Kau anggap pelacur-pelacur di sana, kau sudah memvonis mereka bakal masuk neraka. Belum tentu. Siapa tahu nanti di akhir hayat dia tobat. Ngomong apa kamu? Hah? Begitu di akhir hayatnya, setahun lagi nak mati, dia tobat. Selama 1 tahun sebelum mati itu dia bertobat, memperbaiki dirinya, beramal soleh, akhirnya dosanya dihapuskan oleh Allah, dia masuk surga. Nah, mau bilang apa kamu? Dulu kamu ngecap dia masuk neraka. Nanti ucapanmu itu yang kau tuduhkan kepada dia, neraka itu akan kembali kepadamu. Kamu yang masuk neraka. Kau lihat di luar sana orang yang ahli maksiat. Ya sekarang memang dia ditakdirkan oleh Allah jadi orang maksiat. Kita ditakdirkan oleh Allah orang taat. Seandainya diputar, dia ditakdirkan jadi orang taat dan kamu ditakdirkan jadi orang ahli maksiat, bisa nolak tak? Bapak-bapak bisa nolak tak kalau kamu ditakdirkan jadi orang yang ahli maksiat? Tidak bisa. Nah, maka jangan jadi Tuhan hidupnya. Jadilah hamba yang siap menerima aturan dari Allah. Dan jangan mudah memponis. Maka sering saya pesan kepada murid-murid, jangan mudah memponis orang. Kalau ternyata ponisan kita itu tak benar, maka ponisan yang buruk yang sudah kau tuduhkan kepada orang itu akan kembali kepadamu. Kalaupun kau belum bisa berperilaku takzim hormat kepada orang yang menurut kamu jahat, setidak-tidaknya menghindar dan diam. Menghindar dan diam. Dan saya banyak cakap, kalau bisa menghindar, menghindar. Dan tidak perlu kau hina, tidak perlu kau tuduh, dan tidak perlu kau hukumi. Biar Allah semua yang akan mengurus itu semua. Nah, jadi yang pertama tadi apa? Tanda-tanda orang yang dapat menjadi aribillah tadi? Apa amal kau? Sholat, wirid. Apalagi amal kita? Kalau pelit, surga bukan tempatnya. Yang kedua, lapang hati. Lapang hati itu apa? Dipuji tidak membuat dia menjadi lupa diri. Dihina tidak membuat dia patah semangat. Ini tanda-tanda orang yang bakal menjadi orang arif billah. Nah, yang ketiga, dia selalu bersolawat kepada Nabi. Kenapa dia bersolawat kepada Nabi? Tahu diri dong. Kita ini bisa begini ini karena ada Nabi Muhammad SAW yang telah menjalankan
risalah, keislaman, kebenaran itu kepada kita. Jadi orang yang bersolawat menurut ulama itu paling sedikit 350 kali solawat. Bahkan ada ulama yang mengatakan pagi 350, sore menjelang malam 350. Berarti 700 kali kita harus bersolawat kepada Nabi. Kalau kita di bawah itu, belum kok dikatakan cinta kepada Nabi. Nah, maksud bersolawat itu apa? Tidak hanya kau cuman bisa bersolawat dengan lisanmu, tapi ta'atuhu, tapi kau taati dia. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan, jika kau cinta kepada Allah, ikutilah aku, kata Nabi. Apa? Ikuti sunnah-sunnah Rasul. Apa yang diperintahkan Nabi lakukan. Apa? Slogannya Rasulullah SAW untuk umat kita, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini, kata Nabi, cuma satu, menyempurnakan akhlak. Jadi tanda-tanda orang-orang yang sudah arif billah itu akhlaknya mulia. Dia tidak pernah menyakiti, tapi dia sering disakiti. Dia bisa menyakitin orang, tapi dia tidak mau. Biarlah aku disakiti, biar aku bisa memaafkan mereka. Daripada kita menyakitin orang, belum tentu orang itu akan memaafkan kita. Kita takut kepada Allah, bukan takut kepada makhluk. Tiadalah hati ditakut lagi kepada makhluk. Yang kita takutkan nanti murka Allah itu datang kepada kehidupan kita. Tidak datang kepada kita, datang ke anak kita. Nah, datang ke anak kita, ke istri kita. Nah, datang ke istri kita, ke keluarga kita. Orang tua, saudara-saudara kita. Nah, kenapa kita tidak mau membalas ketika ada orang jahat kepada kita? Kita bermohon kepada Allah agar setiap keturunan yang kita miliki, keluarga yang kita cintai, itu akan selamat dari fitnah-fitnah dunia ini. Maka Nabi itu ketika dia dijahatin, dia tidak pernah membalas. Kenapa dia tidak pernah membalas? Dia menginginkan keselamatan untuk umatnya. Tidak hanya pada umat ketika Rasulullah ada, tapi umat-umat setelah Rasulullah meninggal wafat pada saat ini, dia menginginkan kita selamat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maka sesungguhnya di dalam dirimu ada seorang rasul dari kamu sendiri, teramat berat penderitaan yang kau alami. Dia menginginkan keselamatan dan keimanan, dan dia adalah pencinta orang-orang beriman. Nabi, maka ikuti cara Nabi itu. Nabi itu perlu kita ketahui semua bahwa Nabi itu tidak pernah berjumpa dengan orang lain kecuali wajahnya cerah. Nabi kalau wajahnya cemurun tidak mau keluar ya. Sebelum wajahnya cerah, hatinya tenang, baru dia keluar. Maka Nabi itu ketika engkau melihat wajah Nabi itu, maka seperti melihat rembulan di malam hari. Begitu sekali engkau jumpa dengan Rasulullah, seperti engkau telah berjumpa dengan beliau berpuluh-puluh tahun bersamanya. Nah, jadi sunnah Rasulullah itu apa? Kita tidak mungkin bisa meniru wajah Rasulullah, karena wajah Rasulullah itu tampan. Yang bisa kita tiru dari wajah Rasulullah itu apa? Cerah, semeringah. Itu yang bisa kita tiru. Tapi kalau wajah kita tak bisa. Karena Nabi itu adalah manusia yang sempurna. Cerah. Tidak usah ditampakkan kita buntu tuh. Jangan. Tidak ada orang bantu kita. Dan tidak ada orang yang kasihan sama kita. Dia buatlah hidup ini lemas, lesu, tidak bergairah, tidak ada semangat. Tidak ada orang kasihan sama kita. Sedikit orang yang peduli sama kita. Karena sedikit orang-orang yang menjadi pilihan Allah itu. Jadi tetap semangat. Yang punya penyakit, jangan jadi lesu, jangan tidak bersemangat untuk ibadah. Justru waktu kita sakit itu, hatimu selalu ingat kepada Allah dalam keadaan apapun.
Walaupun engkau ibadah secara zohiriyah, secara syariat tidak sempurna, tapi hatimu akan menyempurnakan itu. Hati yang akan berperan. Nanti kalau kita mau meninggal dunia, tubuh yang busuk ini akan tinggal. Dia akan terbenam di dalam tanah bersama cacing-cacing tanah. Tubuh kita dibusuk. Tubuh kita tidak ada yang bersih. Karena di dalam tubuh kita ada kotoran. Waktu kita sholat tadi bawa kotoran tidak? Bawa kotoran di dalam tubuh kita ini. Jadi kalau kita ini hidup hanya mengutamakan tubuh zohir, lupa dengan batinmu, maka sesungguhnya engkau telah tertipu. Bisa dipahami bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan? Nah, mudah-mudahan dari ciri-ciri tersebut bisa kita amalkan. Pemurah, lapang dada, kemudian banyak-banyak sholawat. Insya Allah itulah dari tanda-tanda orang yang diberikan oleh Allah. Maqam arif billah. Wallahu a'lam bishawab.